Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Kita belajar bab 1, gerak pada benda dan makhluk hidup. Konsep gerak. Kita bahas yang pertama, gerak lurus. Sebelum membahas apa itu gerak lurus, kita masuk ke dalam pengertian gerak itu sendiri. Gerak merupakan perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap sebuah acuan tertentu. Yang bergerak selalu membentuk suatu lintasan, dan berdasarkan lintasannya itu gerak dibedakan menjadi dua. Ada gerak lurus dan ada gerak lengkung. Apa itu gerak lurus dan apa itu gerak lengkung? Gerak lurus yaitu gerak di mana suatu lintasannya bergaris lurus. Dan gerak lengkung yaitu di mana gerak benda yang lintasannya melengkung. Contohnya gerak parabola dan gerak melingkar. Gerak lurus itu ada dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kita membahas kedua hal tersebut, dalam fisika itu dikenal istilah kedudukan, jarak, dan perpindahan. Apa itu kedudukan? Kedudukan yaitu posisi atau letak suatu benda pada suatu saat tertentu terhadap suatu titik acuan. Contohnya, sekarang kamu berada di rumah, kemudian 1 jam kemudian kamu sudah berada di pasar atau toko buku. Berarti kedudukan kalian sudah berubah dari posisi awal. Itu yang disebut dengan kedudukan. Kemudian ada yang disebut dengan jarak. Apa itu jarak? Jarak yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Misal dari rumah tadi ke sekolah, kalian sudah menempuh jarak berapa kilometer dan berapa meter. Kemudian ada yang disebut dengan perpindahan. Perpindahan itu merupakan jarak dan arah dari kedudukan awal ke kedudukan akhir atau selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Itu tadi sekilas tentang kedudukan, jarak, dan perpindahan. Selanjutnya kita bahas gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau yang bisa disebut dengan GLB yang sering kita dengar, yang sering kita kenal dengan singkatan GLB adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus dengan kecepatan konstan, yaitu di mana P-nya sama dengan konstan. Dalam kehidupan sehari-hari, jarang sekali kita menemui benda atau sesuatu yang benar-benar bergerak lurus beraturan. Misal, kita mengendarai sepeda motor dalam waktu tertentu dengan kelajuan tetap, kecepatannya tetap. Tetapi tidak mungkin kita bergerak dengan jalur yang sangat lurus. Sehingga misalnya kita membelokkan motor, berarti kita memerlukan kecepatan yang mungkin lebih 2 kali lipat dari kecepatan awal. Sementara dikatakan GLB itu adalah kecepatannya konstan, artinya tidak berubah-ubah. Kalau yang kecepatannya tidak konstan, itu disebut dengan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yaitu di mana gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus dengan percepatannya konstan. Ini kalau yang GLB itu adalah kecepatannya yang konstan, sementara GLBB maka percepatannya yang konstan. Untuk rumusnya dapat kalian perhatikan pada slide ini, pada gambar ini. Di sana GLB, kelajuan itu sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu tempuh. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal supaya lebih memantapkan, supaya lebih pahamnya kalian.
Di sana ada soal, seorang anak mengendarai sepeda dengan menempuh jarak 10 meter dalam waktu 2,5 sekon. Kecepatan anak bersepeda adalah, di situ diketahui jaraknya tadi 10 meter, waktunya 2,5 sekon. Nah, ini namanya adalah V. Berarti S kita bagi dengan T. T tadi adalah waktu, S itu adalah jarak. 10 dibagi 2,5, jawabannya 4 meter per sekon. Nah, supaya kecepatannya konstan, berarti saat menempuh jarak 20 meter, maka waktunya adalah berapa? Iya benar, 5 sekon. Kemudian ada soal yang kedua, dua mobil A dan B terpisah sejauh 450 meter, bergerak saling mendekati masing-masing dengan kecepatan 10 meter dan 20 meter per sekon. Jika kedua mobil berangkat bersamaan, tentukan waktu dan tempat kedua mobil akan bertempuh. Ya, diketahui di sana SAB sama dengan 450 meter. SAB ini yaitu jarak total yang ditempuh mobil A dan mobil B. Kemudian VA sama dengan 10 meter per sekon, artinya kecepatan si mobil A 10 meter per sekon. Kemudian ada PB sama dengan 20 meter per sekon, yaitu kecepatan si mobil B 20 meter per sekon. Yang ditanya adalah waktu dan tempat kedua mobil saling bertemu. Nah, kita jawab di sana. Tadi SA ditambah SB sama dengan 450. Dari rumus kecepatan tadi, di mana P sama dengan S per T, berarti kalau ditanyanya adalah waktu, maka rumusnya adalah menjadi T sama dengan jarak tempuh dibagi dengan kecepatan, yaitu 450 kita bagi dengan jumlah dari kecepatan kedua mobil, 10 tambah 20 itu sama dengan 30, maka 450 kita bagi dengan 30 menjadi 15 sekon. Nah, jadi kedua mobil akan bertemu setelah keduanya bergerak selama 15 detik. Terus di mana tempat kedua mobil bertemu, yaitu misal pada jarak kita ambil dari satu, jarak tempuh si mobil A, SA sama dengan yaitu kecepatan dikali waktunya. Berarti 10 kali 15 sama dengan 150 meter. Kalau pada mobil berarti 20 kali 15 sama dengan 300 meter. Itu artinya kedua mobil tersebut bertemu pada jarak 150 meter dari mobil A atau 300 meter dari mobil B. Oke, sekarang tugas. Silakan kerjakan tugas yang ada tertera pada layar berikut. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita bertemu kembali minggu-minggu berikutnya dengan video-video pembelajaran berikutnya. Ingat, kerjakan tugasnya di rumah, jangan sampai lupa. Kumpulkan minggu depan. Dan tetap jaga kesehatan dengan cara 3 hal. Cuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun, pakai masker keluar rumah atau saat bepergian, dan jangan lupa selalu jaga jarak dengan orang yang baru saja kalian kenal atau yang memang sudah kalian kenal. Sampai di sini dulu, jangan lupa untuk terus ikutin channel ini di YouTube SMPS Bina Bangsa 02. Like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. See you next time. Bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.